kamu harus tahu apa yang kamu mau, dan kalau kamu udah tahu apa yang kamu mau, kejar itu sampai dapat. Kejar gitu. Karena kalau misalnya kamu punya keinginan tapi kamu nggak ngejar itu, berarti keinginannya itu nggak cukup besar. Kamu belum 100% di sana. Kamu belum 100% di sana. Dan aku percaya kalau perjuangan tiap orang beda-beda. Pertama-tama nih makasih banyak nih Tia, kan kamu aktivitasnya super duper sibuk sampai aku pernah lihat jadwalnya tuh pakai Google kalender gitu ya, warna-warni apalah itu. Makasih udah nyempetin waktunya. Terus nah ini mungkin teman-teman aku kenalin dulu nih, Tia Auditia Sari. Nah Tia ini tuh apa ya, kalau dibilang inovator juga, peneliti juga. Kalau sekarang sih di kakao ya, fokus produknya di kakao. Nah sebelumnya Tia aktif di beberapa kegiatan juga, kegiatan sosial juga di Bali kemasyarakatan ya. Iya, berkomunitas. Berkomunitas. Terus hobinya, segudang, nanti kita toel-toel dikit lah. Hobinya tuh darat, udara, laut, semuanya bisa guys. Bayangin. Oke. Terus kalau pendidikan juga dulu kuliah S1 di Bali ya Tia? Di Bali, terus aku lanjut sekolah di Eropa dan ngambil beberapa tambahan kursus juga. Sampai sekarang aku masih sekolah di Nottingham Uni juga, tapi ngambil kursus singkat, sudah bukan gelar resmi official enggak, tapi kayak master research, lebih ke arah research sekarang. Oke, berarti dulu master degree di Eropa, ngambil jurusan Science for Sustainable Development. Nah, itu dia. Science. Aku nggak tahu. Science untuk pengembangan berkelanjutan. Nah, itu. Terus kemarin tuh master degree tahun berapa ya? Aku lupa lagi. Baru ya? Baru ya, aku masuk di 2017, selesainya 2019. Oke, itu. Nah, dengar-dengar juga nih, aku tuh kepo banget IG itu yang bilang S2-mu itu pakai dana reksadana yang kamu kumpulin dulu itu. Oh, yang iya. kakakmu yang itu gimana tuh? Iya, oke. Ini langsung aja sharing. Jadi waktu itu aku beasiswanya kan awalnya bukan full bukan full covered gitu. Jadi aku harus ngasih deposito beberapa untuk menandakan bahwa aku mampu untuk hidup selama aku ada di sana gitu. Nah, aku nggak nyangka waktu itu sekitar di angka 200 untuk deposito. Uang itu akan dikembalikan ketika aku lulus. Cuma sebagai pegangan aja biar sewaktu-waktu kalau misalnya aku tinggal di sana aku nggak jadi gelandangan gitulah maksudnya mereka. Nah, waktu itu aku bukan dari keluarga yang serta-merta langsung ada 200 juta gitu, enggak. Tapi jadinya waktu itu papaku bilang kalau memang kamu nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Tapi aku ngerasa ini kesempatan satu hal yang aku udah pengenin dari dulu. Nah, aku itu dari SMA, alhamdulillah sudah berpenghasilan dari hobi panjat tebingku. Dari hobi panjat tebing, kemudian jadi atlet, ada uang masuk bulanan, kemudian tiap kompetisi kalau dapat medali itu ada uang bonus kita bilangnya. Dan untuk seumuran anak SMA, uang bonus untuk panjat tebing itu nominalnya cukup besar. Waktu itu aku nggak tahu uang itu harus diapain. Aku nggak paham. Kebetulan aku privilege-ku, salah satu keberuntunganku hidup di dunia ini adalah aku punya kakak yang profesinya adalah financial advisor di salah satu perbankan di Indonesia. Dia bilang, "Dek, uangmu mau kamu apain?" gitu. Aku bilang, "Nggak tahu, simpan aja di bank gitu, tabung aja gitu." Karena aku juga bukan tipikal orang yang konsumtif, nggak pengen beli ini beli itu, enggak. Gitu. Terus kakak bilang, "Kalau kamu simpan di bank, itu akan kena inflasi." Jadi aku kelas 1 SMA itu aku udah terpapar informasi tentang inflasi, tentang investasi. Kemudian kakakku ngenalin reksadana gitu, reksadana yang berjangka waktu itu pendapatan tetap kalau nggak salah. Jadi
saat itu ketika aku dapat uang dengan jumlah nominal yang lebih dari cukup untuk anak seumuran itu, aku masukin ke reksadana dan tiap bulan ada apa namanya top up-nya. Di top up yang auto debit. Waktu itu 300.000 per bulan. Auto debit untuk anak SMA 300.000 itu kayak kita, aduh bulan gitu depan ya. harus bayar 300.000, nyari di mana lagi nih gitu. Nyari di mana lagi nih gitu. Jadi karena kalau di panjat tebing walaupun kita dapat penghasilan bulanan, hitungannya gaji bulanan, tapi nggak dapatnya sebulan sekali, nggak. Bisa jadi dirapel 6 bulan baru dapat. Bisa jadi 1 tahun baru dapat semuanya gitu. Mungkin karena administrasi dan birokrasi kita gitu. Nah, jadi untuk dapetin uang 300 sebulan tuh aku ngerasa banget kayak ngumpulin duit. Pokoknya gimana setiap waktu itu kalau nggak salah setiap tanggal 5, sebelum tanggal 5 aku harus udah punya uang 300.000. Setor. Itu dari SMA kelas 1 sampai akhirnya aku lupa gitu, karena ketika udah berpenghasilan kan auto debit tuh, auto debit. Jadi begitu aku terima gaji atau debit 300 aku nggak kerasa sampai akhirnya di tahun 2017 aku SMA itu 2007 berarti 2017, 10 tahun kemudian aku perlu uang banyak untuk sekolah itu. Kakak aku ngingetin, Dek, kayaknya kan masih punya deh reksadana, coba cek. Dan itu benar-benar aku ngerasain manfaatnya dari menabung sedikit demi sedikit dan dapat untung. Itu dia, menjadi gunung. Ke cover jadi kebutuhannya, ke cover. Jadi aku ngerasa empowered karena aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku yang muda melakukan sesuatu yang ketika aku dewasa, I can say thanks for that gitu. Oke. Jadi dari SMA kelas 1 justru udah kerja keras, ke triggernya juga karena ada sosok kakak yang, oh ini kalau nggak bisa setor istilahnya, gimana, jadi muter otak ya dari sejak 1 SMA dan dilupain, dan dilupain sampai, wih ternyata gede juga gitu dapatnya ya, maksudnya. Iya, nggak kerasa. Oh, berarti salah satu perjuangan ini ya, master degree ya, apa? Iya. Ketika lulus, duitnya balik, jadi modal. Jadi nabung kan, jadi modal oke. Iya. Tia, itu boleh cerita nggak waktu itu kamu waktu master degree beasiswanya beasiswa apa? Mungkin nanti teman-teman ada yang pengen tahu gitu, Tia beasiswanya apa sih gitu? Beasiswaku itu bukan beasiswa untuk publik, jadi lebih ke arah B2B, business to business. Jadi aku ngerjain satu project, riset, dan riset itu kebetulan kolaborasi antara negara di Swedia sama di Indonesia gitu. Jadi mereka ada kerjain project, istilahnya aku bukan master study ya, bukan master degree tapi master research. Jadi based on research, Kelasku lebih banyak itu ke lapangan. Jadi aku bisa bilang 80% kita collecting data, 20%-nya kita belajar. Jadi lebih ke arah aku mengerjakan sesuatu hal yang udah ada biayanya. Jadi aku tinggal nyari support untuk living cost sama tuition fee gitu. Oke. Jadi istilahnya kalau nanti kamu balik waktu itu ke Indonesia, otomatis kamu harus ngerjain atau berkontribusi ke tempat yang tadi kamu dikasih beasiswa ya? Enggak juga. Karena lepas gitu. Aku kontribusinya justru ketika aku kuliah. Jadi ketika aku kuliah itu aku sambil kerja gitu. Jadi aku kuliah sambil kerja. Jadi mereka sekolahin aku, tapi aku juga kerja untuk mereka. Gitu sistemnya. Oke, berarti nggak ada ikatan harus ini ya? Enggak. Jadi murni kayak kamu kerja di satu perusahaan, kemudian perusahaan itu nyekolahin kamu, gitu aja. Jadi kontribusimu adalah selama kamu sekolah, kamu harus ngelakuin sesuatu untuk perusahaan. Udah, sekian. Ya. Menarik. Nah, kan kalau tadi kamu bilang, kamu udah kerja nih istilahnya. Terus, why gitu? Kenapa kamu ngelanjutin kayak research tadi gitu, pendidikan nih? Kenapa? Arti pentingnya apa sih buat kamu? Pendidikan ya, arti penting pendidikan ya. Ini dalam banget sih, aku bisa panjang banget kalau ngomongin pendidikan. Kalau buatku pribadi, pendidikan itu bukan tentang sekolah, bukan tentang kita harus masuk satu institusi formal atau non formal, kita duduk terus kita mendengarkan orang memberi kita teori. Menurutku pendidikan tuh beyond that gitu, lebih dari itu.
pendidikan itu bisa didapat dari mana aja, siapa aja bisa jadi guru kita, kemudian di mana aja kita bisa belajar, dan yang terpenting adalah pendidikan itu tentang ini dan ini. Jadi lebih ke arah kita tahu tentang informasi yang lebih baik dari hari ke hari, dan kemudian itu bisa mengubah pola pikir kita menjadi lebih kritis, kemudian jadi mikir 2 kali gitu kalau ada apa-apa, baik dalam bertindak, berpikir maupun berkata-kata. Jadi kenapa aku ke sekolah, terus kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, kalau kamu ngerasa bahwa pendidikan itu bukan pergi ke sekolah, terus ngapain kamu pergi ke sekolah? Benar. 2 kali lagi masternya gitu. Kemudian sekarang aku berencana untuk ngambil S3 gitu kan. Ngapain kamu? Aku bilang karena aku suka gitu. Sukanya gini. Akses. Yang pertama adalah akses. Kita kenal orang baru, kita kenal jaringan baru, dan kemudian kita dipaksa untuk belajar hal baru. Memang dimanapun kita bisa belajar, kita bisa dapat hal-hal baru itu dari siapa aja. Tapi ketika kita sekolah, kita punya tanggung jawab yang lebih untuk disiplin waktu itu. Kalau misalnya kita sendiri kan kita ngatur sendiri tuh waktunya. Kalau emang kita orangnya disiplin enak. Kalau misalnya kita orangnya mager, kayak aku orangnya mager banget gitu. Aku pengennya tidur, aku pengennya santai. Tapi ketika sekolah, kita dipaksa untuk, hey, jangan santai dulu, kamu masih punya tugas ini. Jadi lebih ke arah latihan disiplin, latihan manajemen waktu, dan latihan untuk berkomunikasi dengan siapa yang ada di hadapannya kita. Karena aku percaya pendidikan itu akan nggak cuma merubah pola pikir, tapi juga merubah empati, merubah rasa. Rasa dalam artian kita jadi lebih bisa, semakin kita tahu, semakin kita merasa tidak tahu. Jadi semakin kita merasa banyak hal yang harus kita lakuin gitu loh. Masih banyak PR kita. Jadi kita nggak berhenti. Beda kalau misalnya ada orang yang merasa cukup, kan jadinya dia nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Itu sih buatku pendidikan itu penting, bukan hanya sebagai media, tapi juga sebagai platform untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, berarti itu alasan kamu juga kenapa waktu itu lanjut master juga, terus sekarang mau ke PhD juga ya? Karena kamu istilahnya haus. Amin. Iya, baru amin. mau akan. Masih mikir nih, nggak tahu gimana caranya. Ya, karena tadi ya Tia, karena haus akan belajar, dalam tanda kutip haus tuh istilahnya keinginan kamu untuk berkembang lagi, dapat lagi hal-hal yang nggak pernah kamu bayangin lagi gitu ke depan gitu gak sih? Iya loh, jadi kayak semakin kita baca buku deh misalnya, makin kita membaca satu hal tuh kayak, wah ini hal baru nih, aku nggak tahu apa-apa. Kalau aku sering ke kebun ketemu petani gitu, petani ngasih hal yang baru, wah ini yang kayak gini nggak ada di buku nih gitu. Jadi kayak, ya mungkin benar kata orang, semakin kamu tahu, semakin kamu merasa tidak tahu gitu. Karena kok kayaknya aku nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak ngerasa dunia kita tuh lebih dari apa yang kita tahu. There's always a fact that behind the facts that we need to face gitu. Kalau aku percaya gitu, selalu ada hal-hal yang harus kamu hadapi di hadapan kepercayaanmu sendiri. Misalnya kamu percaya sekarang 1+1 sama dengan 2 gitu. Mungkin ada orang yang punya teori 1+1 sama dengan 3 gitu. Menurut kita itu salah selama ini, tapi bisa jadi dia punya penjelasan yang mungkin secara logika, secara matematika itu masih masuk akal. Mungkin. Nah, itu yang kita nggak tahu. Oke. Nah, sini agak ngegelitik nih. Kayaknya udah sering ini nih, Tia. Yang kalau bilang gini, ngapain perempuan nih harus sekolahnya tinggi-tinggi gitu? Pernah ini nggak sih kamu ngedenger kayak gitu dari orang gitu? Sering. Sering banget. Gimana? Maksudnya tanggapan kamu atau menyikapinya gimana nih? Kalau menurutku pendidikan untuk perempuan itu mutlak, harus. Karena perempuan secara biologis, kita yang punya tanggung jawab untuk melahirkan generasi kita ke depannya. Jadi kalau kita belajar sains, apa yang terjadi di dalam perut kita, itu mempengaruhi tumbuh kembang si anak waktu dia dewasa gitu. Jadi sebagai perempuan ya kita harus tahu, bahkan sebelum anak itu lahir,
kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, asupan apa yang anak ini butuhkan, itu kita harus tahu. Nah, untuk tahu itu memang kita nggak perlu harus sekolah khusus gitu, tapi minimal kita punya keinginan untuk belajar. Kita punya keinginan untuk terdidik dan mendidik anak itu nanti ketika dewasa. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, aku sering banget ditanya, ya jangan sekolah tinggi-tinggi gitu. Dan beruntungnya itu bukan dari inner circleku sih. Beruntungnya itu adalah orang-orang yang mereka belum kenal sama kita gitu. Biasanya itu mereka belum kenal sama kita. Aku sih jawabnya, pertama, aku punya kesempatan. Aku punya kesempatan dan aku akan malu ketika aku tidak menggunakan kesempatan yang aku punya dengan baik. Aku akan malu kepada mereka yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah, dan aku akan malu ketika aku punya kesempatan untuk sekolah tapi aku nggak mau sekolah dengan alasan aku males misalnya. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, kenapa penting ya? Karena pendidikan itu satu hal yang bisa bikin kita berkembang. Kita manusia nggak bisa hanya merasa cukup gitu. Merasa cukup mungkin secara materi, secara finansial itu baik gitu. Tapi kalau merasa cukup untuk ilmu pengetahuan, wow, itu kita kayak menutup jendela dan menutup kesempatan yang lebih besar. Gitu. Tadi juga menarik ya, Tia, kamu udah bilang ini kayak di awal, sekolah itu nggak harus kayak sekolah yang khusus kayak kamu masuk ke dalam suatu institusi tadi atau gimana, tapi bisa belajar juga di luar sekolah pada umumnya. Misalnya kalau kita nih, let's say lah kita punya privilege tadi, kita bisa menempuh pendidikan di luar atau yang tinggi-tinggi lah maksudnya. Tapi mungkin di kalangan kita pun misalkan ada yang jangankan untuk ini S1 aja mungkin udah agak susah gitu. Nah, itu gimana menyemangati teman-teman kita yang sedang berjuang? Kamu harus tahu apa yang kamu mau, dan kalau kamu udah tahu apa yang kamu mau, kejar itu sampai dapat. Kejar gitu. Karena kalau misalnya kamu punya keinginan tapi kamu nggak ngejar itu, berarti keinginannya itu nggak cukup besar. Kamu belum 100% di sana. Kamu belum 100% di sana. Dan aku percaya kalau perjuangan tiap orang beda-beda. Perjuangan dalam artian ada orang yang pengen sekolah aja harus banting tulang mati-matian untuk bayar sekolahnya gitu. Ada orang yang dia udah punya privilege, dia punya resource untuk sekolah, tapi dia mati-matian berjuang untuk mengatasi rasa malasnya dia sendiri untuk sekolah. Jadi itu sekali lagi perjuangannya tiap orang beda-beda dan tantangannya beda-beda, dan kita nggak bisa nyamain aku sama kamu sudah pasti beda. Ya emang kayak gitu mutlaknya gitu. Mungkin 1, 2, 3 orang akan punya perjuangan yang sama, tapi biasanya karena paket hidupnya kita kan beda tuh. Kalaupun tantangannya sama, pasti cara kita hadapinnya beda. Dan itu yang harus kita tahu. Kita harus tahu apa yang kita mau, kita harus tahu apa yang kita punya, mulai dari sana. Mulai dari apa aja yang kita punya. Berarti why-nya harus jelas, harus clear dari awal. Kalau why-nya gede dan jelas, itu pasti ada aja jalan ya. Kayak gitu aja simpelnya ya. Iya. Iya. Oke, terus dia nih, aku baru-baru ini baca tuh, kalau di negara luar nih, kayak Eropa tuh umur misalkan 20, carilah hal-hal yang kamu suka. 25, misalkan belajarlah tentang entrepreneur. Terus 27, belajarlah hal-hal apa gitu. Tapi kalau di Indonesia kan, 20, kapan nikah? 25, kapan nikah? 27, kapan nikah? 30, kapan nikah? Itu kan kayak beda banget ya. Nah, pernah nggak tersindir ditanya kayak gitu, Tia? Kan umur juga udah mumpuni ya kalau kita bilang nih, Tia. Aku tahun ini 30, wow. Itu gimana tuh? Pernah, kalau ditanya pernah. Kemudian tapi aku lebih ke arah sekali lagi perjuangan tiap orang beda-beda gitu. Perjuangan tiap orang beda-beda, tujuan hidup tiap orang juga beda-beda, dan cara orang menghadapi hidup sendiri pun itu juga beda-beda. Kalau aku balik lagi ke pendidikan itu penting buat perempuan, bukan cuma buat perempuan tapi juga buat laki-laki. Itu penting.
Itu yang pertama. Jadi prioritasku yang pertama adalah gimana caranya kita siap secara mental, pikiran, dan ilmu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, mempersiapkan yang lebih baik gitu di masa depan. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, Tia kapan nikah? Oh, aku mau sekolah dulu. Tuh. Itu prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi orang nanya, Tia kapan nikah? Aku bilang, kayaknya aku belum cukup siap mental deh gitu kalau untuk ngomongin itu, karena menurutku itu kan memulai hidup baru ya, memulai hidup baru dengan orang lain gitu. Sementara aku sekarang untuk memulai hidup dengan diriku sendiri aja, I'm fine gitu, I'm fine with myself, tapi aku akan mencari orang yang juga dia fine sama dianya sendiri gitu. Jadi bukan kayak istilahnya orang kita kan menikah untuk melengkapi diri, itu aku nggak setuju. Itu aku nggak setuju. Karena kita nikah atau enggak, kita sudah komplit loh, gitu. Kurangnya di mana? Kalau kamu ngerasa kurang sama dirimu sendiri, berarti ya kamunya dulu dikomplitin, jangan nyuruh orang lain buat ngomplitin kamu, gitu. Itu sih. Jadi memang nggak salah kalau memang mereka tujuan hidupnya adalah membentuk keluarga baru dan memulai hidup di arah sana, itu nggak salah gitu. Karena sekali lagi tujuan hidup orang kan beda-beda, itu aja. Jadi kita saling menghargai aja. Dan kita sama sekali nggak kekurangan sedikit pun dengan memilih jalan yang mana. Mau menikah, mau pendidikan, mau karir, sama baiknya. Oke, benar. Berarti istilahnya tetap cool dan tetap ingat lagi kayak perjuangan orang beda-beda ya, dari mana. Beda-beda. Kita tuh beda paket gitu. Beda paket. Dalam artian kayak providermu paketnya misalnya 3 GB per minggu gitu. Yang satunya paket apa dia punya 10 GB tapi per bulan. Pokoknya paket hidup kita beda-beda. Apa yang kita miliki, berada di posisi apa kita saat ini, itu beda. Kalaupun tujuannya sama, karena kita modalnya beda, jadi pasti perjuangannya beda. Oke, berarti karena paketnya beda, jadi ya kita nggak bisa nge-compare juga kan hidup kita dengan hidup orang lain. Oke, lanjut ke ini nih, kan kerjaan nih Tia nih, kan aku lihat nih kamu tuh istilahnya orangnya kayak planner gitu, kayak ini udah nulis ini short term goal-nya kayak gini, long-nya kayak gini gitu. Emang dari dulu kayak gitu? Goal oriented, tapi memasrahkan segalanya kepada proses.